أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun. Ayyuhal hadirun, jamaah majelis rutinan Ahad malam Senin yang insya Allah dipenuhi dan dimudahkan doa dan hajat-hajatnya oleh Allah. Tema kita di hari ini membahas tentang khalbun, tentang hati. Jadi kita cerita khalbun. Di dalam kitab ini dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwasanya ia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati semua manusia itu berada di antara dua jari dari sekian jari Allah yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memalingkan hati manusia menurut kehendaknya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Di dalam sabda Nabi yang artinya, ya Allah yang yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami kepada ketaatan beribadah kepada-Mu, karena tidak ada satupun yang sanggup mengontrol hati kita kecuali Allah yang mengatur hati manusia. Tidak ada satupun makhluk yang mampu menjaga ibadah sholatnya ketika dia tidak diberikan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah Allah katakan kau bertobat, maka kau bertobat seterusnya. Kalau sudah Allah mengatakan belum saatnya kau bertobat, bahkan ada di antara golongan manusia nanti sakit, ditimpa musibah, baru dia ingat sama Allah. Nanti kena ujian, baru dia menyebut nama Allah. Nanti terbentur dari segala usahanya, baru dia mengingat Allah. Kenapa Allah menguji saya? Kenapa Allah menghukum saya? Kenapa Allah tidak sayang sama saya? Doa-doa dan ucapan-ucapan seperti inilah yang paling celaka di muka bumi ketika ada dari mulut-mulut manusia yang senantiasa mengucapkan hal-hal yang demikian. Allah tidak suka diprotes, karena Allah Maha Esa, Maha Memberi, Maha Kuasa, Maha Tunggal, Maha melihat apa semua permohonan. Di dalam riwayat yang lain, ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Daging jika ia baik, maka seluruh tubuh itu baik. Jika ia buruk ataupun rusak, maka seluruh tubuh juga itu akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Hati. Kalau hati baik, insya Allah perbuatan baik. Kalau hati buruk, maka perbuatan ikut buruk. Maka di dalam sanubari yang paling dalam hanya satu yang dinilai oleh Allah, hati. Kalau kita kerjakan sholat dengan hati, insya Allah tidak berat. Kalau kita kerjakan puasa dengan hati, insya Allah tidak berat. Kita kerjakan zikir setiap hari Ahad, Kamis, kalau itu kita pakai hati, insya Allah tidak berat.
Jangan jadikan beban-beban waktu-waktu pengajian itu menjadi beban untuk kita. Tapi jadikan waktu-waktu pengajian itu untuk berjumpanya kita bersama Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa Nabi, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau ucapkan, Nabi selalu berdoa, Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa Nabi yang senantiasa Nabi ucapkan setiap kali dia sholat. Setiap selesai sholat sunnah Nabi berdoa dengan hal yang demikian. Setiap kali dia sudah sholat fardu Nabi berdoa dengan yang demikian. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku ini kepada agamamu. Tetapkan hati kami di agamamu. Jangan engkau palingkan kami, jangan engkau bolak-balikkan hati kami. Dan jadikan hati kami senantiasa mengerjakan semua perintahmu serta menjauhi semua laranganmu. Ini doa Nabi. Selanjutnya di antara doa beliau juga adalah wa as'aluka qalban salim. Dia berdoa kepada Allah, aku mohon kepadamu ya Allah dari hati yang bersih. Hati yang qalbun salim, qalbun hati salim. Salim itu bersih. Minta ya Allah bersihkan hatiku ya Allah. Jaga hatiku ya Allah, lindungi saya ya Allah dikala berdiri. Lindungi saya ya Allah dikala duduk, dikala berbaring. Karena tidak ada satupun yang tahu kita besok mau bagaimana. Tidak ada yang tahu rencana kita besok mau bagaimana. Apakah sholat kita masih rajin atau tidak? Apakah kita masih sehat? Apakah kita masih bisa berdiri? Apakah kita masih bisa bekerja? Tidak ada satupun manusia yang mengetahui dirinya di hari esok. Jangankan di hari esok. Pernah salah satu sahabat bertanya, Salman Al-Farisi ditanya sama Rasulullah. Salman Al-Farisi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang paling pendek di antara semua umatmu? Maka Salman Al-Farisi mendengar jawaban dari Nabi Muhammad. Rasulullah bersabda, wahai Salman Al-Farisi, yang paling pendek itu adalah angan-angan. Yang paling pendek itu adalah angan-angan. Kita berangan-angan, besok nanti jam 7 saya mau pergi di sini, jam 10 di sini, jam 12 di sana, jam 3 di situ. Inilah angan-angan yang paling dibenci oleh Allah, karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mengatur dirinya kalau bukan Allah yang mengatur. Jangan atur diri kita. Makanya kalau kita berdoa, qalbun salim, ya Allah jaga hati kami. Bangunkan saya di esok paginya agar saya bisa mengerjakan apa yang saya kerjakan. Iya. Panjang amat. Apalagi kita berencana, berangan-angan. Belum Pak, masih muda, saya masih muda. Belum waktunya saya tobat. Memangnya kau tahu umurmu sampai berapa? Kita punya ucapan seperti ini. Saya belum waktunya bertobat, saya belum waktunya pakai jilbab. Tua Pak. Giliran kau mau pakai jilbab, tua mau langsung nyawamu dicabut. Berarti tidak ada kesempatan mau pakai jilbab dengan ikhlas. Begitupun juga giliran kau mau hijrah, tobat, mau ke sholat, sementara biar mau ambil air wudu, mati, malaikat mau datang. Maka sholat tidak ada terhitung di sana. Kenapa? Karena belum kau mengerjakan. Terus dalam riwayat yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad atau bentuk kamu. Allah tidak melihat jasadmu, Allah tidak melihat bentukmu, akan tetapi Dia melihat kepada hati kamu. Beliau menunjuk ke dadanya dengan telunjuknya. Ini sabda Nabi. Nabi Muhammad mengatakan Allah tidak melihat rupamu, jasadmu, dari bentuk tubuhmu, apapun pekerjaanmu. Yang Allah lihat adalah hatimu. Jaga hati. Ini hati susah sekali digorgor. Susah sekali digorgor. Karena kalau mulut bicara pasti kita dengar. Tapi kalau hati kita yang bicara, didengar atau tidak?
sama tetangga atau di samping. Misalnya contoh, kita duduk bersampingan seperti ini, kita bilang itu orang, kita kata itu orang di samping, tak dengar atau tidak kalau hati bicara? Tidak. Tapi kalau mulut bicara, geser-geser tuh, itu orang geser-geser. Tapi kalau hati bilang geser-geser tuh, tak akan goyah gitu orang. Kecuali apa? Kecuali Allah kasih gerak dia. Makanya ini hati lebih bahaya daripada mulut, lebih bahaya daripada lidah, lebih bahaya daripada mata, lebih bahaya daripada pendengar, lebih bahaya daripada tangan, lebih bahaya daripada kaki. Seluruh unsur tubuh yang ada di tubuh manusia, yang bahaya itu hati. Karena hati kalau berbicara tidak didengar. Mata bisa melihat. Kita tahu kalau ini mata, kalau kita lihat orang senang, maka ini bibir akan ikut tersenyum. Kalau kita lihat orang dalam keadaan marah, bibir bisa tersenyum atau tidak? Tidak bisa. Makanya ini semua perlu kerjasama yang baik. Kalau hati baik, maka semua baik. Kalau hati baik, maka semua baik. Imam Ahmad telah meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu. Ia bertutur kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman seseorang tidak akan lurus benar sebelum hatinya lurus. Iman seseorang tidak akan benar sebelum hatinya lurus. Hati yang lurus terdapat di dalam suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Lurus, tidak bengkok-bengkok, tidak seperti ular jalannya. Kalau dari rumah Nabila mau pergi di Petra, tapi tiba-tiba lari ke Todokuli, karena tidak ada pendirian yang benar. Terus, sungguh hati manusia tidak lebih cepat. Sungguh hati manusia tidak lebih cepat sebagaimana hati dibolak-baliknya daripada periuk ketika sedang sangat mendidih. Itu kalau kita masak periuk. Periuk dalam bahasa Arab itu air yang mendidih. Cepatnya air yang mendidih tidak sama secepatnya kalau Allah mau bolak-balikkan. Orang yang tidak beriman menjadi beriman, itu kehendak Allah. Orang yang beriman bisa menjadi ahli maksiat, itu juga kehendak Allah. Orang kaya bisa jadi miskin, orang miskin bisa jadi kaya, itu pun kehendak Allah. Orang sakit bisa sembuh, dan orang sehat bisa sakit, itu pun kehendak Allah. Semua yang kita lakukan di muka bumi ini, itu kehendak Allah. Kita dapat uang 100.000 ini hari, Allah sudah atur. Ada yang dapat 200.000, Allah sudah atur. Ada yang dapat 50.000, Allah sudah atur. Ada yang tidak sama sekali, tapi dia makan minum dan enak di tidurnya. Itu semua rezeki. Jadi jangan pandang itu rezeki berupa uang saja. Jangan pandang itu rezeki kesehatan berupa uang saja. Ada orang tidak punya uang tapi enak hidupnya, enak napasnya, enak tidurnya, enak pikirannya, enak hatinya. Ada orang banyak uang tapi gelisah hatinya, pusing jiwanya, banyak hutangnya, banyak ini. Ada juga orang tidak punya uang, banyak hutangnya. Bagaimana kira-kira tidurnya orang-orang seperti ini? Tidak ada uangnya, banyak hutangnya. Solusinya kata Nabi juga bersabda di dalam kitab ini. Solusinya, jika engkau sudah terlanjur banyak utangmu, maka bayar utangmu dengan salawat. Gimana bisa? Baca salawat sebanyak-banyaknya. Tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini yang baca salawat tidak diberi rezeki oleh Allah. Jadi siapa yang mau kaya, perbanyak baca salawat. Kalau ini hari kau tidak bisa bayar utangmu, besok insya Allah Allah kasih rezeki. Besok tidak bisa, pasti Allah kasih nanti di esok. Teruslah baca salawat. Selawat. Bayar kesusahanmu dengan salawat. Bayar kegelisahanmu dengan salawat. Bayar utangmu dengan salawat. Artinya salawatlah yang memudahkan urusanmu.
untuk membayar utang piutangmu. Bukan kau pakai bayar salawat untuk bayar utangmu, tapi salawatlah yang memudahkan untuk membayar utangmu. Paham ini maksudnya? Itu yang kelima. Terus yang keenam, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Tirmizi, yang dimana bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah, iringilah keburukan dengan kebaikan, iringi keburukan dengan kebaikan. Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa, maka bayar keburukanmu dengan kebaikan. Kalau kau masih buruk, balas dengan kebaikan. Kalau ini hari belum cukup baik, balas dengan kebaikan. Dikatakan di sini, bayar keburukanmu dengan kebaikan dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kau bayar masa lalu, kau bayar masa lalu. Kau dulu bagaimana? Saya dulu pernah ini Habib, saya pernah dulu begini, saya pernah begini, saya pernah begitu. Bayar. Bagaimana cara bayarnya? Bayar dengan perbuatan baikmu. Bagaimana lagi? Bayar dengan akhlak baikmu. Bagaimana lagi? Bayar dengan tutur katamu. Bagaimana lagi? Bayarlah dengan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan terjaga. Yang terakhir, di mana diriwayatkan hadis riwayat Ahmad, di dalam hadisnya 3257, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati berada di tangan Allah. Sesungguhnya hati itu berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan menjadikan kita baik, ya Allah berkehendak kita menjadi baik, dan Allah akan menjadikan kita buruk ketika kita tidak pandai bersyukur apa yang Allah berikan di muka bumi ini. Ketika kita sudah bisa tidur malam dengan baik, bangun di pagi hari, maka jagalah kenikmatan yang Allah berikan. Jangan engkau sia-siakan kenikmatan yang Allah berikan. Jangan kau abaikan kenikmatan yang Allah berikan. Karena tidak semua nikmat yang kita rasakan di tempat ini orang rasakan di luar sana. Dan tidak semua orang diberikan hidayah. Tidak semua. Allah yang pegang kita punya hati. Makanya perbanyak baca Allah, Allah, Allah. Tidur sebut Allah, bangun panggil Allah, naik motor sebut Allah, turun Allah, Allah, Allah terus. Panggil ini. Jangan kosongkan hati kita dari kalimat Allah. Jangan kosongkan hati kita dengan bacaan salawat. Dua bacaan ini kalau setiap hari kita baca, maka hati kita yang gelisah menjadi bahagia. Hati yang galau menjadi smile. Apa namanya? Senang. Hati galau menjadi senang. Insya Allah. Ada syair. Ada syair. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati-hati kita baik semua. Ya. Ya. Kalau hati-hati kita baik, kelihatan muka, pasti senyumnya beda. Kalau hati-hatinya orang itu baik, jangan senyum ada dusta di antara kita. Tapi senyum yang baik itu ada terpacang. Senyum ikhlas. Insya Allah. Semoga hati kita dilindungi oleh Allah. Semoga hati kita dijaga oleh Allah. Semoga hati kita tidak dibalik oleh Allah menjadi hati yang baik menjadi buruk. Semoga hati-hati kita senantiasa dijaga dikala berdiri oleh Allah. Semoga hati-hati kita dijaga oleh Allah dikala kita duduk. Semoga hati-hati kita dijaga oleh Allah dikala berbaring. Ya Allah, jaga hati-hati kami. Jaga hati kami dari maksiat. Jaga hati kami dari kebohongan. Jaga hati kami dari dusta. Jaga hati kami dari segala amal kebaikan. Jaga hati kami ya Allah. Lindungi hati kami ya Allah. Cintai hati kami ya Allah. Sebab yang engkau lihat bukan tubuh kami yang beragam. Sebab yang engkau pandang bukan jiwa kami. Sebab yang engkau pandang bukan bentuk rupa wajah kami. Tetapi yang engkau pandang nanti di yaumil akhirat nanti adalah hati-hati kami. Maka luruskan hati kami. Luruskan niat kami. Istiqomahkan hati kami. Dunia hingga akhirat.
الفاتحة بالأدب والتمام كل سنة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سر الفاتحة. Amin Allahumma amin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'waniha wa afiyatin abadani wasifaiha wa nuril absari wa biyaniha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha afiyatin abdan wasifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada wa shifaiha nuril absari wa diyaiha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Sallallahu alaihi Muhammad.